Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuriati, NIM 2002090888. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep psikologi belajar, serta ciri-ciri dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dan konsep psikologi belajar. Nah, apa pengertian dari psikologi belajar? Nah, psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi pelajar dan pembelajaran. Nah, dengan kata lain, psikologi belajar memberikan kontribusi bagi guru ketika ia menjalankan tugas mengajar di dalam kelas, sehingga tampak pada kinerjanya ketika mengajar dengan mempertimbangkan prinsip psikologis murid. Nah, psikologi belajar ini memiliki konsep yaitu perubahan-perubahan tingkah laku yang terjadi melalui proses dan menghasilkan perubahan, seperti kemampuan membedakan nilai, aturan, dan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, selain itu, psikologi belajar ini menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk studi perilaku, serta kesimpulan psikologi harus berdasarkan hasil observasi yang tepat dan objektif. Baik, yang kedua saya akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri belajar. Nah, ciri-ciri belajar ini terdapat 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu ciri-ciri belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Kemudian ada perubahan perilaku yang relatif permanen. Nah, perubahan perilaku yang bersifat permanen ini artinya perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat dalam diri siswa. Nah, misalkan kita sebagai mahasiswa belajar mengoperasikan komputer, maka penguasaan keterampilan mengoperasikan komputer tersebut akan menetap dan melekat dalam diri mahasiswa tersebut, dalam diri kita. Nah, begitulah yang dinamakan dengan perubahan yang bersifat permanen. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu perubahan tingkah laku itu bersifat potensial. Kemudian perubahan tingkah laku berdasarkan latihan, proses, dan pengalaman. Nah, begitulah ciri-ciri dari belajar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi belajar. Nah, faktor tersebut dibedakan menjadi 2 faktor. Ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi belajar seorang anak. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri siswa, seperti kondisi jasmani dan rohani siswa, kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, minat, latihan, dan kebiasaan belajar, motivasi pribadi, dan konsep diri. Semua itu termasuk dalam faktor internal. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini berasal dari luar diri siswa, yaitu kondisi lingkungan, seperti pendekatan belajar, kondisi keluarga, guru, dan cara mengajar seorang guru, ataupun kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial. Semua tersebut termasuk dalam faktor eksternal. Faktor tersebut dapat mempengaruhi belajar seorang anak atau seorang siswa. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar dan bagaimana cara penanggulangannya. Yang pertama, kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar ini
adalah di mana kondisi atau kendala yang dialami seorang siswa yang dapat menghambat siswa dalam proses belajar. Kesulitan itu disebabkan yang berasal dari individu siswa sendiri dan berasal dari luar diri siswa, seperti kondisi belajar yang tidak baik dan tidak kondusif, sehingga siswa tersebut mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, itulah yang dinamakan dengan kesulitan belajar. Nah, selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesulitan belajar? Nah, faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar itu terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini faktor yang berasal dari individu siswa sendiri, seperti gangguan pada kesehatan, kelainan pada pendengaran dan penglihatan, rendahnya konsentrasi belajar, dan sebagainya. Kemudian ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini faktor yang berasal dari luar diri siswa, seperti kondisi belajar, seperti kondisi belajar yang tidak kondusif, yang tidak nyaman, sehingga siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Nah, bagaimana contoh dari kesulitan belajar seorang siswa? Nah, misalkan contohnya, seorang siswa kurang mengerti dalam pembelajaran, sulit menerima materi pelajaran, karena kondisi ruang yang sangat membosankan. Ruang kelas yang seperti itu juga dapat menghambat keaktifan anak dalam belajar. Nah, sebaiknya kita sebagai seorang guru itu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kelas yang kaya akan tulisan, suasana belajar yang kondusif, nyaman, dan menggembirakan, sehingga akan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam menerima materi pelajaran. Nah, hal tersebut juga dapat membantu anak yang mengalami kesulitan belajar. Nah, contoh lain yaitu kesulitan dalam belajar seperti mengalami kerabunan atau sulit melihat dengan jarak jauh, sehingga jika di dalam kelas anak tersebut akan sulit melihat pelajarannya yang ditulis di papan tulis. Kemudian, bagaimana cara solusi kita untuk menghadapi anak yang mengalami kesulitan belajar seperti itu? Nah, solusinya itu adalah dengan memilih posisi duduk di depan, sehingga lebih dekat jaraknya dengan papan tulis. Jadi anak yang tidak dapat melihat tulisan papan tulis yang dengan jarak yang jauh, maka akan dilihat dengan jarak yang dekat. Atau jika masih mengalami kesulitan, sebaiknya menggunakan kacamata saja. Nah, begitulah contoh dari kesulitan belajar seorang siswa dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.